Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari Facebook. Saya enggak terlalu banyak review ya ini ya. Tapi kamu baca aja sendiri. Nih komen dari Facebook ini. Dok, kalau saya dipanggil dokter, jangan sampai ada yang marah aja ya. Kenapa ya saya makan OBAT amlodipin kok keluarnya di BAB bulat-bulat utuh? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Itu obat-obat kayak begitu kan itu bentuknya pil semua itu. Nggak mungkin. Ancur dengan asam lambung, Pak. Nggak mungkin keluar. Kalau keluar seperti itu berarti Bapak salah lihat. Ya, itu bisa jadi lendir usus itu. Bisa jadi lendir di dalam usus yang menyerupai. Karena itu pasti ancur di dalam usus diserap dan diolah di liver. Nggak mungkin. Jadi itu nggak mungkin ya keluar lagi di BAB bulat-bulat itu nggak mungkin. Ya, itu jelas. Jadi tidak mungkin karena dia pasti hancur. Dengan asam lambung aja udah hancur. Dia dilumat, dicerna di usus dan kemudian di dalam darah diserap oleh tubuh dan kemudian dikelola oleh liver, diambil kebutuhannya dan kemudian sisanya dibuang melalui ginjal. Jadi tidak mungkin ya. Itu tidak mungkin. Kalau seandainya mungkin pun itu kemungkinan besar sangat kecil sekali dan tidak bisa, nggak mungkin. Gimana caranya? Kamu kalau nggak percaya masukin aja itu salah satu amlodipin yang kamu punya, langsung taruh ke gelas yang berisi air. Ya, ini di dalam lambung itu kan asam itu. Ya kecuali asam lambungmu udah rusak total karena diobat-obati. Ya itu bisa jadi. Tapi kalau asam lambungmu masih normal, ya dia bisa mencerna, ya habis ludes. Apalagi itu bentuknya kan tidak ada cangkangnya, itu tidak ada kapsulnya. Bukan kapsul, itu bentuknya kan tablet ya, pasti hancur total. Kamu boleh taruh aja di gelas, tarik kasih air, nanti kan hancur total, tidak ada sisa, ya terserap dan kemudian dipakai oleh liver untuk tugasnya dan kemudian masuk ke ginjal dibuang melalui urin. Itu yang betul seperti itu ya. Ya kalau buat saya sih tidak perlu diminum. Kalau buat saya ya, kenapa ya? Karena dengan kamu tidak makan malam dan tidak makan pagi, maka tubuhmu akan memperbaiki fungsinya sendiri. Kalau buat saya ya Pak, kalau buat saya nih, kamu boleh ikut, boleh enggak, itu kan kamu yang harus menentukan, bukan saya. Karena saya menunjukkan cara sehat yang alami. Tidak makan malam dan tidak makan pagi, itu kamu berarti 18 jam tidak makan. Kalau 18 jam tidak makan, maka tubuh memperbaiki fungsi tubuhnya sendiri. Sudah otomatis kalau terus-terusan dilakukan dan itu menjadi sebuah kebiasaan, yang pasti asam urat turun. Yang pasti trigliseridnya selesai. Yang pasti gula darahnya normal. Itu yang pasti seperti itu. Dengan tidak makan malam dan dengan tidak makan pagi. Makan di antara jam 12 sampai jam 6 sore. Minum harus. Kalau minum kamu saya suruh minum satu hari 8 sampai 12 gelas seperti ini. Ini sampai malam ini aja saya masih minum ini. Seduhan terakhir. Karena saya harus minum paling tidak badan saya butuh 15 gelas. 12 sampai 15 gelas. 12 sampai 15 gelas itu paling tidak 7-nya adalah 7 gelas racikan Mak yang diseduh ulang. Kemudian kopi 1 gelas biasanya. Dan kalau saya ada di luar makan, karena saya selalu makan di luar, hari ini tadi saya makan satenya Sudi Mampir, itu minumnya pasti teh. Nggak mungkin tidak. Jadi lebihnya minum air putih. Jadi 12 sampai 15 gelas. Ya, nah itu kalau amlodipin seperti ini, ya pasti luncer Pak, nggak mungkin Pak, nggak mungkin keluar, salah lihat. Kalau sampai itu terjadi, biasanya itu bukan amlodipin yang keluar, tapi itu tadi yang saya sebutkan tadi itu, lendir usus. Yang keluar seolah-olah kayak begituan. Kalau keluar nggak mungkin, karena itu pasti larut, nggak mungkin tidak. Ya, terus kemudian ada komen yang kedua nih. Maaf Pak, apakah ada pengaruh dengan golongan darah? Saya nggak tahu kamu percaya begituan ya, Jess. Kalau saya sih nggak percaya. Golongan darah, cocoknya makan sayuran, darah O boleh bebas. Enggak lah. Itu opini orang-orang tertentu itu. Kalau saya nggak peduli dengan begituan.
Metode makan protein dan lemak ini hanya beberapa golongan darah saja. Mohon penjelasan, terima kasih. Kamu mau golongan darah apapun, tetap butuh 5 poin. Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Hanya opini saja orang-orang yang memutuskan, oh golongan darah O makannya sayur, golongan darah A makannya karnivor, golongan darah AB makannya itu udahlah. Jangan percaya yang begitu-begitulah. Kalau kamu tidak percaya dengan omongan saya, kamu selidiki sendiri. Ya, kamu nanti akan gini, halah ternyata disong gitu. Tubuh manusia, kamu mau golongan darahnya O, kamu mau golongan darahnya A, kamu mau golongan darahnya AB, apa satu lagi golongan darah itu? B ya, golongan darah kan ada 5 itu. A, AB, B, sama O, 4 golongan darah ya. Ya, terserah aja. Yang jelas tubuhmu ini memiliki metabolik. Metabolik itu keputusannya bukan di golongan darah. Keputusan metabolik itu ada di dalam tubuhmu itu yang dikendalikan oleh darah yang mengalir, ya, pencernaan, penyerapan, metabolisme tubuh itu sendiri yang semuanya membutuhkan 5 poin tadi yang saya sebutkan. Mineral sama vitamin, asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Tidak ada urusan dengan golongan darah. Ya, yang seringkali kamu mendapatkan input-input dari luar tentang golongan darah. Diet sesuai dengan golongan darah. Ya, kalau mau dicoba silahkan aja, tapi buat saya tidak ada gunanya. Contoh, orang yang punya golongan darah O itu daging. Golongan darah A itu lebih ke vegetarian. Golongan darah B itu lebih ke umum, fleksibel ya. Golongan AB itu campuran. Enggak lah. Enggak. Yang paling penting dalam hidup itu yang kamu harus butuhkan adalah yang disebut sebagai metabolis tubuhmu sendiri. Apakah berpengaruh? Ya, kalau seandainya toh ada, itu sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Karena apa? Yang penting itu bukan masalah golongan darahnya, yang penting itu adalah keseimbangan keseimbangan metabolis tubuhnya, keseimbangan mikronutrisi dan makronutrisi yang ada di dalam tubuhnya, keseimbangan asupannya itu yang paling penting di sana gitu. Ya, sensitivitasnya pun beda-beda dalam kehidupan itu. Dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana dengan kesehatan ususnya, bagaimana dengan metabolik dirinya sendiri. Sebentar, saya baterainya habis. Oke, baterainya udah saya penuhi. Ya, jadi tidak penting, Jess, mau kamu diet sesuai dengan golongan darah, makan sesuai dengan golongan darah, tidak penting buat saya. Tak tahu ya, kamu setuju apa enggak ya? Terserah kamu sih. Ya, kalau ada orang yang ngajarin kamu diet sesuai dengan golongan darah, itu lebih cenderung kepada cocokologi dan mitos. Nah, aslinya seperti itu ada. Tidak ada. Justru malah yang ada adalah yang paling itu yang kamu suka dengerin konten-konten saya. Tidak makan malam dan tidak makan pagi. Itu adalah cara sehat yang paling alami dan mumpuni. Nah, terserah aja kamu mau melakukan apa tidak. Daripada kamu pusing dengan golongan darahmu, mendingan kamu asupin kebutuhanmu mikronutrisi, kamu asupin kebutuhanmu makronutrisi, dan kamu lakukan aktivitasmu sendiri. Yaitu apa? Olahraga. Makanya selalu saya bilang, tidak makan malam, tidak makan pagi, makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, minum racikan macin, dan olahraga, exercise. Itu jawaban yang paling gampang untuk kamu bisa melihat tubuhmu akan memperbaiki dirinya sendiri. Gitu. Jangan pernah tanya sama saya tentang kalau, jangan. Saya tidak akan jawab. Ya, urusanmu kamu mau fokus dengan itu. Saya tidak berurusan dengan itu. Fokus saya adalah kepada apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan? Sehat kan? Nah, kalau kamu ingin sehat, stop makan malam, stop makan pagi. Udah, itu aja caranya. Dan makanlah di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Yang kamu makan adalah ikan, daging, seafood, telur. Kalau kamu sudah kena metabolik, kamu sudah kena komplikasi, singkirkan nasi dengan segala gerombolannya. Ya, itu yang paling penting. Dan kamu kalau bisa membuat sebuah kebiasaan seperti itu, kayak saya 8 tahun nggak menyentuh nasi lagi.